Silakan dulu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi begini Pak. Nah, ini kan rencananya Pak Iwin akan melakukan coaching nih, Pak. Iya Pak. Nah, kira-kira sudah bagaimana persiapannya Pak? Ya sudah bagus lah Pak, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak. Oke, nah sebelum Bapak nanti akan melakukan coaching, kira-kira Pak, rubrik penilaian yang akan kita buat seperti apa Pak? Rubrik penilaian yang saya akan coba susun yaitu dengan memiliki prinsip daripada coaching itu Pak ada 3, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Lalu bagaimana dengan kompetensi coachingnya Pak? Tentang kompetensi coachingnya ada 3 Pak, yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi membuat pertanyaan berbobot Pak. Oke, Bapak sudah menguasai semuanya Pak ya. Nah, alur coaching nanti yang akan Bapak gunakan seperti apa? Alur coaching yang saya akan coba buat yaitu dengan alur cerita Pak. Ya, saya mencoba mengidentifikasi tujuannya, lalu mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya coba menggali rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak. Nah, nanti Pak saya akan mengamati Bapak melakukan coaching kan begitu. Iya Pak. Kira-kira di bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya akan coba kembangkan itu dari kompetensi inti dari coaching Pak, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Pak ya? Iya Pak. Nah, secara spesifik Pak, secara spesifik nih, Iya Pak. kira-kira bagian kompetensi mana lah yang ingin diobservasi? Bagian yang saya spesifik yang akan saya kembangkan Pak, yaitu saya mencoba untuk mendengar aktif dan mencoba membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, yang Bapak harapkan, ya kan, yang Bapak harapkan, apalah indikatornya nanti Pak, supaya itu yang ingin dikembangkan itu benar-benar tercapai menurut Bapak? Ya, indikator yang saya akan coba terapkan yaitu dengan menerapkan alur cerita Pak secara menyeluruh dan secara utuh berturut-turut, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya coba menggali ide-ide dari coaching serta menemukan, kita berharap coaching bisa menemukan masalahnya atau solusi yang bisa dipecahkan dari permasalahan coaching tersebut. Pak, saya kira cukup Pak. Saya kira Bapak sudah sangat siap untuk melakukan coaching. Selamat Pak. Ya Pak. Selamat siang Pak Iwin. Selamat siang Pak Jer. Bisa ganggu waktunya bentar kira-kira Pak? Bisa Pak. Kebetulan ada waktu kosong saya di sini. Ada Pak. Ini Pak, saya mau sharing-sharing ini Pak, yang di kepala saya ini Pak, tentang kondisi di kelas Pak. Jadi saya itu merasa pembelajaran belakangan ini siswa itu sering ribut, tak fokus, jadi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan efektif Pak. Gimana Pak? Jadi ada murid-murid yang pada saat Bapak masuk ada yang ribut gitu ya Pak ya, sedang tidak kondusif pada saat belajar. Nah, kira-kira Pak, tujuan yang Bapak harapkan di pertemuan kita ini apa ya Pak? Nah, jadi sebetulnya Pak, saya bicara kita ini mudah-mudahan bisa mencari solusi Pak, bagaimana tentang kondisi kelas saya itu supaya kalau kondisi kelasnya nyaman, tenang, dan murid-murid juga partisipasi aktif, pembelajaran lebih mudah diterima oleh efektif Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Jepri ini kondisi ideal yang seperti apa yang Bapak ingin harapkan di kelas nantinya pada Pak? Kondisinya Pak, kalau bisa anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Pak. Jadi mereka itu bisa fokus dalam pembelajaran kelas ini. Mereka positif, tidak
Kira-kira di skala mana lah ini Pak? Kalau saat ini Pak, jujur Pak, kira-kira 5 lah kondisinya Pak. Di angka 5 lah kira-kira kondisi di kelas saya saat ini. Nah, ya, dari kondisi yang sudah Bapak cerita tadi, Bapak sudah bisa mencari tahu nggak kira-kira apa sih masalahnya sehingga anak-anak ini ribut gitu di kelas? Jadi kalau saya coba untuk merefleksi diri lah Pak, berpikir kira-kira apa yang bikin anak-anak ini ribut. Mungkin bisa jadi pelajaran saya itu terlalu teoritis Pak. Saya sering fokus pada materi saya sendiri, jadi kadang-kadang anak-anak itu ribut, bosan, jadi pelajarannya kurang efektif Pak. Saya rasa itu Pak. Oh gitu ya, menurut Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak metode yang seperti apa yang akan Bapak coba buat sehingga anak-anak ini tidak ribut lagi pada saat belajar di kelas Pak? Gimana kalau gitu Pak? Jadi rencananya saya nanti buat pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, tidak satu arah tapi dua arah kepada murid dan sesama murid juga mereka. Saya buat diskusi kelompok. Gimana kira-kira kalau saya ide saya itu Pak? Oh itu yang interaktif lah ya Pak ya. Nah, saya sih berharap Bapak coba mencari metode yang secara spesifik untuk bisa diterima oleh anak-anak. Bagaimana? Kalau itu lebih spesifik lagi Pak, yang saya pikirkan itu Pak, saya mencoba memberikan penugasan atau pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka Pak. Jadi nanti mereka itu belajar atau mengerjakan tugas itu tidak berasa seperti ada beban. Jadi mereka enjoy, memang mereka hobi Pak. Contohnya Pak, saya nanti juga terapkan pembelajaran di luar kelas. Sekali saya coba Pak mengamati lingkungan sekolah. Jadi kan ada anak-anak yang sukanya tuh di luar gitu Pak. Jadi itu coba saya terapkan. Oh iya, sudah bagus Pak. Kalau saya bilang sih metode yang Bapak bilang tadi. Nah, kalau saya mencoba menggali lagi Pak, kira-kira dari metode yang spesifik tadi, kalau kita rating dia Pak skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira di skala mana ya? Saya harapkan Pak kondisinya di posisi 8 itu udah bagus tuh Pak. Kalau memang bisa anak-anak untuk pembelajaran yang lain. Oh iya, kira-kira posisi 8 ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak rencananya ke depan Pak untuk masalah ini bagaimana Pak ke depannya Pak? Jadi apa yang saya rencanakan saya coba dulu Pak untuk sharing lagi Iya. dengan Pak ini kan bagaimana saya menyampaikan ilmu saya. Lalu nanti saya coba juga lagi Pak untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan sejawat yang dinilai pembelajarannya itu udah oke lah sama anak murid. Jadi nanti saya bisa meniru atau bertanya atau berdiskusi tentang apa yang dia lakukan di kelas. Atau nanti saya juga merencanakan mengenai pembelajaran yang ada di sosial media atau di YouTube Pak. Jadi bisa saya aplikasikan di kelas saya Pak. Iya, Pak. Kira-kira kapan Pak Bapak merencanakan? Setelah kita diskusi ini Pak, nanti saya coba kolaborasi dengan sejawat. Setelah saya belajar dari sosial media juga dari YouTube, itu kan saya laksanakan Pak. Oh iya. Nah, dari rencana Bapak yang sudah Bapak susun tadi, kira-kira komitmen yang bisa Bapak lakukan untuk bisa melakukan melaksanakan rencana bagaimana ya? Jadi nanti saya coba melaksanakan kegiatan atau rencana saya ini Pak, lalu saya mengukur Pak, kira-kira bagaimana kondisi sebelum saya laksanakan rencana saya ini, apakah ada peningkatan, itu sebagai bentuk evaluasi terhadap diri saya Pak. Kira-kira ada perubahan dari rencana pembelajaran yang saya laksanakan. Nah, kira-kira menurut Bapak dukungan yang seperti apa yang Bapak butuhkan untuk merencanakan aksi Bapak ini? Dukungan ini Pak tentunya Pak, salah satunya saya rekomendasi sama juga ini dengan seri-seri, nanti juga dari sejawat juga seri-seri dari Pak sekolah juga dari seluruh masa sekolah Pak. Saya pembelajaran saya ini lebih
panjang lebar kita berdiskusi di sini Pak ya, dan Bapak juga sudah menemukan solusinya yang Bapak ceritakan tadi. Nah, dari pembicaraan kita ini bagaimana Pak setelah Pak? Lega Pak, lega saya setelah menyampaikan untuk saya ini mencari solusinya sendiri atau dibantu dengan Pak Ibu juga di sini kan. Jadi saya merasa tenang Pak, tenang saya. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan di pelajaran kelas Pak. Senang juga saya bisa berdiskusi dengan Bapak. Semoga rencana yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan, dan saya berharap ada aspek yang baik nanti ke depannya dari rencana Bapak. Terima kasih banyak Pak Ibu. Terima kasih Bapak. Cepat kali begini. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak. Oke, Pak. Nah, tadi saya sudah mengamati Bapak ketika melakukan coaching bersama dengan rekan kita yaitu Pak Jeffrey. Iya Pak. Nah, ini Pak, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, menurut Bapak kompetensi mana yang sudah terlaksana dengan baik? Menurut saya Pak, kompetensi yang sudah saya laksanakan yaitu saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Dan kedua, jadi saya sudah menerapkan kompetensi inti dari kompetensi kehadiran menu atau present, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi membuat pertanyaan berbobot Pak. Luar biasa Pak, Bapak luar biasa. Jadi Pak, tadi kan saya sudah mengamati orang Bapak. Nah, inilah hasil pengamatan saya Pak ya. Nah, sebenarnya semuanya sudah bagus. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan baik, sudah menanyakan kabar, kemudian sudah menanyakan tujuan, dan juga mengidentifikasi masalah, kemudian juga membuat rencana aksi, dan juga membuat tanggung jawab kepada rekan kita. Nah, di sini berarti jelas sudah kelihatan Bapak melakukan alur tirta, ya, melakukan alur tirta dengan baik. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, setelah saya perhatikan tadi Pak, saya juga sudah melihat Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, mantap Pak. Ya, sudah memberikan pertanyaan berbobot. Nampak ketika Bapak memberikan pertanyaan, Pak Jeffrey sebagai coach langsung dia bisa mengutarakan kompetensi yang ada pada dirinya. Nah, itu dia. Kemudian Bapak juga memahami masalah dengan baik. Berarti di situ Bapak mendengar aktif. Ya. Bapak memahami apa yang dialami Pak Jeffrey, yaitu tentang situasi muridnya di dalam kelas. Sehingga dengan memahami situasi itu Bapak bisa memberikan pertanyaan dengan baik. Berarti saya menilai Bapak di sana sudah mendengarkan aktif. Dan juga Bapak mampu menggali kompetensi coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Saya kira Pak, kompetensi yang Bapak ingin secara spesifik dikembangkan itu di momen ini Pak, saya kira Bapak mendapatkan. Selamat Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak.